Iya lu kenapa sih ngagetin aja? Maaf. Anu Parungkad, Yot, emang bener katanya kalau Pak RT matinya nggak. Pak RT bukan mati wajar. Dari cerita mimpi Parungkad dan penampakan, jelas Pak RT ingin mengungkap bahwa kematiannya bukan karena sebab biasa, masuk angin, melainkan ada sesuatu atau seseorang yang mencelakainya. Sosok yang tidur bersama Dewi bukanlah Topan asli. Kemungkinan besar terjebak ruang gaib. Entitas jahat mungkin telah mengambil wujud dan identitasnya. Arwah Pak RT bukan jahat, tapi minta pertolongan meski wujudnya menyeramkan. Motif Pak RT ternyata untuk meluruskan kesalahan. Ia bukan arwah jahat, tapi korban yang minta keadilan. Kesimpulannya, ini bukan sekadar cerita horor biasa, tapi lebih ke misteri identitas dan kebenaran yang harus diungkap sebelum entitas jahat sepenuhnya bebas dan merusak lebih banyak orang. Robi menunduk, suaranya menurun jadi lebih pelan, hampir seperti bisikan. Gua dengar dari. Katanya sih waktu itu malam-malam ada suara ribut dari rumah Pak RT. Pas paginya, baru deh kedengeran kabar dia udah meninggal. Tapi anehnya, pintu rumahnya kekunci dari dalam. Loh? Yot langsung duduk tegak. Kekunci dari dalam? Terus gimana bisa ada suara ribut? Nah itu dia, sahut Robi. Waktu warga dobrak pintu, enggak ada siapa-siapa di dalam selain mayat Pak RT. Tapi ada jejak lumpur di lantai. Katanya bekas kaki, tapi bukan kaki manusia. Yaelah, BI. Jangan nakut-nakutin dong pagi-pagi gini, kata Cat, walaupun ia sendiri mulai merasa bulu kuduknya meremang. Gua nggak nakut-nakutin. Gua cuma cerita apa yang gua dengar. Tiba-tiba, lampu di warung tempat mereka nongkrong kembali kedip. 3 kali. Lalu mati. Suasana langsung hening. Mereka bertiga saling pandang. Pan, suara Dewi terdengar dari belakang mereka. Topan belum bangun. Cat berdiri. Lah tadi katanya tidur. Iya, tapi sekarang dia nggak ada di kasur. Mereka bertiga langsung berlari ke rumah Dewi. Kamar Topan kosong. Jendela terbuka. Tirai berkibar pelan. Gila jangan-jangan. Yot menelan ludah. Jangan-jangan Pak RT datang buat jemput dia. Dari luar terdengar suara, seperti ketukan pelan. Tok, tok, tok. Mereka membeku mendengar suara ketukan itu. Bukan dari pintu depan. Bukan juga dari jendela. Tapi dari arah dalam rumah, lebih tepatnya, dari dalam lemari kamar Topan. Tok, tok, tok. Ini apaan sih? Bisik Yot, suaranya nyaris tak terdengar. Wajahnya pucat. Cat mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain diam. Ia mendekati lemari pelan-pelan. Setiap langkahnya seperti menggema di dalam kepala mereka. Dewi berdiri memeluk diri, tubuhnya gemetar. Cat, jangan buka. Cat, ucap Dewi, nyaris menangis. Tapi sudah terlambat. Cat menarik pintu lemari perlahan. Kreek. Kosong. Cuma baju-baju tergantung dan satu koper besar di bagian bawah. Mereka menatap koper itu dalam diam. Cat jongkok, lalu menyentuh pegangan koper. Baru saja ia akan membukanya, terdengar suara, lembut tapi jelas. Jangan dibuka. Suara itu berasal dari dalam koper. Cat mundur terjatuh. Sumpah, itu suara. Dewi langsung melangkah maju, panik. Topan? Pan? Jangan buka, jangan keluarin aku. Pan? Kamu kenapa, Pan? Dewi menangis. Kamu kenapa? Bukan aku yang di situ. Jangan buka. Dia? Semua membisu. Darah mereka seperti membeku. Dari arah ruang tamu, terdengar suara pintu depan yang baru saja ditutup. Lalu langkah kaki, pelan, berat, mendekat ke arah kamar. Tap, tap, tap. Yot menelan ludah. Kalau itu bukan Topan, terus, siapa yang tadi tidur sama lo, Wai? Baik. Kita lanjut dari sosok misterius itu. Langkah kaki itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Pintu kamar terbuka perlahan, tidak ada yang menyentuhnya. Hanya terbuka begitu saja. Cukup lebar untuk memperlihatkan sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Tinggi. Tubuh kurus.
mengenakan baju koko putih lusuh. Sarungnya tampak kotor seperti habis diseret di lumpur. Tapi yang paling membuat ketiganya nyaris tak bisa bernapas adalah wajahnya. Wajah itu adalah wajah Pak RT. Tapi bukan seperti saat mereka mengenalnya. Matanya kosong, gelap, seperti bolong. Bibirnya membiru, membusuk. Mulutnya bergerak perlahan. Suara berat keluar dari sana, seperti bukan suara manusia. Sudah kubilang, jangan larang aku ketemu anakku. Dewi mundur sambil menjerit tertahan. Cat dan Yot berdiri mematung, tak bisa lari. Sosok itu melangkah masuk ke kamar. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Pak! Pak RT, Yot mencoba bicara, suaranya gemetar. Kalau Bapak mau ketemu Topan, kenapa nggak dari dulu aja? Sosok itu berhenti. Kepalanya bergetar pelan ke kiri dan kanan, seperti sedang menyangkal. Bukan aku yang mati. Dewi terisak. Maksud Bapak apa? Sosok itu mendongak pelan, matanya menatap langsung ke arah koper. Seketika koper itu bergetar. Suara jeritan dari dalamnya berubah, bukan lagi melainkan suara berat menyerupai dengkuran binatang. Gerak. Koper terbuka sendiri. Dari dalamnya muncul tangan. Tapi bukan tangan manusia. Tangan hitam, panjang, berbulu, dengan kuku seperti cakar. Cat langsung menarik Dewi dan Yot keluar dari kamar. Tapi saat mereka hendak lari, sosok Pak RT menoleh ke arah mereka, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan. Tolong bantu aku. Tentu. Dalam situasi sekelam dan seaneh ini, ada satu hal yang harus dipegang. Kebenaran selalu punya jalan untuk muncul, asal kita punya keberanian untuk mencarinya. Jangan biarkan ketakutan menelan akal sehat. Justru di saat gelap seperti inilah, kamu harus kuat, kamu harus jadi terang. Butuh tindakan. Dan arwah Pak RT bukan menakut-nakuti, tapi sedang minta keadilan. Mungkin selama hidupnya dia tak didengar, tapi sekarang, kamu punya kesempatan untuk mendengar dan membantu dia menuntaskan yang belum selesai.